Baik, perkenalkan nama saya Wadesiva Yudiah Putri dengan NIM A1I1230076. Baik, pada video kali ini kami akan menjelaskan penyelesaian soal mengenai solusi persamaan diferensial di sekitar titik singular regular atau menggunakan metode Frobenius. Jadi, persamaan diferensial yang kami pilih yaitu ada pada nomor 3, yaitu persamaan diferensial sederhana dengan akar indisis berbeda yang tidak berselisih bilangan bulat, di mana persamaannya yaitu adalah 2x pangkat 2 y aksen tambah x y aksen tambah x pangkat 2 kurang 3 kali y sama dengan 0. Baik, pertama-tama untuk menyelesaikan soal tersebut, kita perlu menunjukkan bahwa x0 sama dengan 0 adalah titik singular regular. Caranya yaitu adalah dengan memeriksa bahwa x kali px itu analitik di x sama dengan 0, begitu pula x pangkat 2 dikalikan dengan qx analitik di x sama dengan 0. Jika hasilnya yaitu analitik di x sama dengan 0, maka x0 sama dengan 0 adalah titik singular regular. Baik, pertama-tama diketahui persamaan diferensial yaitu 2x pangkat 2 y aksen tambah x y aksen tambah x pangkat 2 kurang 3 kali y sama dengan 0. Jadi karena diperlukan px dan qx-nya dan persamaannya belum berbentuk y aksen tambah px y aksen tambah qx y sama dengan 0, maka kita perlu mengubahnya menjadi bentuk tersebut. Nah, kita akan membagi 2x pangkat 2 dengan x y aksen dan x pangkat 2 kurang 3y. Jadi hasilnya itu y aksen tambah x per 2x pangkat 2 y aksen tambah x pangkat 2 kurang 3 per 2x pangkat 2 kali y sama dengan 0. Nah, kemudian kita sederhanakan menjadi y aksen tambah 1 per 2x y aksen tambah x pangkat 2 kurang 3 per 2x pangkat 2y sama dengan 0. Nah, jadi didapatkan px-nya yaitu sama dengan 1 per 2x dan qx-nya sama dengan x pangkat 2 kurang 3 per 2x pangkat 2. Nah, kemudian kita memeriksa x kali px-nya apakah analitik di x sama dengan 0 dan juga x pangkat 2 kali qx-nya apakah analitik di x sama dengan 0. Kita substitusikan nilai px yang didapatkan tadi, berarti x kali px itu sama dengan x kali 1/2x sama dengan 1/2. Nah, jika kita substitusikan 0 pada 1/2, maka hasilnya itu ada, maka bisa kita simpulkan bahwa ini analitik di x sama dengan 0. Kemudian untuk x pangkat 2 kali qx, kita substitusikan juga nilai qx menjadi x pangkat 2 kali x pangkat 2 kurang 3 per 2x pangkat 2. Kita sederhanakan hasilnya menjadi x pangkat 2 kurang 3 per 2. Kemudian jika kita mensubstitusikan nilai x sama dengan 0, maka hasilnya itu nilainya itu ada. Jadi bisa dikatakan analitik di x sama dengan 0. Nah, kemudian karena x dan px dan juga x kali px dan x pangkat 2 dikali qx itu analitik di x sama dengan 0, maka x0 sama dengan 0 adalah titik singular regular. Nah, kemudian kita lanjut pada penyelesaian soalnya yaitu penurunan persamaan indisis, di mana diketahui y sama dengan x pangkat r sigma n mulai dari n sama dengan 0 sampai ta hingga an x pangkat n. Kemudian kita jabarkan hasilnya sehingga terlihat seperti pada layar. Kemudian y aksen sama dengan sigma dari sigma n sama dengan 0 sampai ta hingga r tambah n kali an x pangkat r tambah n kurang 1. Kemudian kita jabarkan sigmanya sehingga menghasilkan pada seperti yang dilihat pada PowerPoint. Kemudian y aksen sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai ta hingga r tambah n kurang 1 kali r tambah n kali an x pangkat r tambah n kurang 2. Kemudian kita jabarkan sigmanya sehingga terlihat seperti pada PowerPoint. Kemudian kita hitung tiap sukunya. Nah, pertama-tama kita hitung dulu untuk 2x pangkat 2 y aksen. Jadi kita substitusikan y aksen yang kita sudah jabarkan tadi ke dalam persamaan 2x pangkat 2 y aksen sehingga hasilnya sama dengan 2 kali r kurang 1 r a0 kali x pangkat r tambah 2r kali r tambah 1 a1 x pangkat r tambah 1 tambah 2 kali r tambah 1 kali r tambah 2 a2 x pangkat r tambah 2 tambah seterusnya tambah sampai 2 r tambah n kurang 1 kali r tambah n an x pangkat r tambah n. Kemudian kita substitusikan nilai y aksen pada x y aksen sehingga menghasilkan x y aksen sama dengan r a0 x pangkat r tambah 1 a1 x pangkat r tambah 1 tambah r tambah 2 a2 x pangkat r tambah 2 tambah dan seterusnya sampai r tambah n an x pangkat r tambah n. Nah, kemudian tadi kan persamaan diferensialnya itu 2x pangkat 2 y aksen tambah x y aksen tambah x pangkat 2 kurang 3 kali y. Jadi kita kali masuk untuk y-nya sehingga menghasilkan x pangkat 2y dikurang 3y. Jadi kita cari satu-satu. Untuk x pangkat 2y sama dengan a0 x pangkat r tambah 2 tambah a1 x pangkat r tambah 3 tambah a2 kali x pangkat r tambah 4 tambah dan seterusnya sampai an kurang 2 kali x pangkat r tambah n. Kemudian untuk negatif 3y sama dengan negatif 3a0 x pangkat r kurang 3a1 x pangkat r tambah 1 kurang 3a2 x pangkat r tambah 2 kurang dan seterusnya sampai kurang 3an x pangkat r tambah n. Nah, setelah itu kita gabungkan koefisien menurut pangkatnya. Jadi untuk x pangkat r
itu untuk 2x pangkat 2y aksen-aksen, koefisiennya adalah 2 kali R kurang 1 R A0. Kemudian koefisien x pangkat R dari x y aksen itu sama dengan R A0. Koefisien x pangkat R dari x pangkat 2y itu tidak ada. Kemudian koefisien x pangkat R dari negatif 3y itu sama dengan negatif 3 A0. Lanjut, kemudian untuk koefisien x pangkat R tambah 1 pada 2x pangkat 2y aksen-aksen itu adalah 2R kali R tambah 1 A1. Kemudian koefisien x pangkat R tambah 1 dari x y aksen itu adalah R tambah 1 A1. Kemudian koefisien x pangkat R tambah 1 dari x pangkat 2y adalah tidak ada. Kemudian koefisien x pangkat R tambah 1 dari negatif 3y itu adalah negatif 3 A1. Kemudian untuk koefisien x pangkat R tambah 2 dari 2x kuadrat y aksen adalah 2 kali R tambah 1 kali R tambah 2 kali A2. Kemudian koefisien x pangkat R tambah 2 dari x y aksen adalah R tambah 2 A2 R tambah 2 kali A2. Kemudian koefisien x pangkat R tambah 2 dari x pangkat 2y adalah A0. Kemudian koefisien dari x pangkat R tambah 2 dari negatif 3y adalah negatif 3 A2. Nah, kemudian untuk x pangkat R tambah n, koefisiennya pada 2x pangkat 2y aksen-aksen adalah 2 kali R tambah 1 kurang 1 kali R tambah n AN. Kemudian koefisien x pangkat R tambah n dari x y aksen adalah R tambah n kali AN. Kemudian koefisien x pangkat R tambah n dari x pangkat 2y adalah A n kurang 2. Kemudian koefisien x pangkat R tambah n dari negatif 3y adalah negatif 3 AN. Kemudian semuanya kita sama dengan 0. Nah, setelah itu kita akan mencari nilai R1 atau R2-nya dengan menggunakan koefisien dari x pangkat R. Jadi persamaan indisis koefisien x pangkat R yaitu adalah 2 kali R kurang 1 kali R A0 tambah R A0 kurang 3 A0 sama dengan 0. Kemudian kali masuk 2 ke dalam R kurang 1. Jadi hasilnya adalah 2R kurang 2 kali R A0 tambah R A0 kurang 3 A0 sama dengan 0. Kemudian kita kali masuk R A0 ke dalam 2R kurang 2 menjadi 2R pangkat 2 A0 kurang 2 R A0 tambah R A0 kurang 3 A0 sama dengan 0. Nah, kemudian hasilnya sama dengan 2R pangkat 2 A0 kurang R A0 kurang 3 A0 sama dengan 0. Kemudian kita keluarkan A0-nya sehingga menjadi A0 kali 2R pangkat 2 kurang R kurang 3 sama dengan 0. Nah, kemudian di sini kita dapatkan 2R pangkat 2 kurang R kurang 3 sama dengan 0. Nah, kita akan mencari R1 dan juga R2-nya menggunakan rumus ABC, yaitu R1,2 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Kita substitusikan nilai-nilai A, B, dan C ke dalam rumus yang sudah saya jelaskan tadi, sehingga kita peroleh R1 yaitu adalah 3 per 2 atau R2 sama dengan negatif 1. Jadi R1-nya sama dengan 3 per 2 atau R2 sama dengan negatif 1. Terima kasih. Saya Wode Islamia dengan NIM A1I123074 akan melanjutkan pembahasan materi. Di sini saya akan memaparkan materi bagian ketiga, yaitu terkait dengan penurunan relasi rekurensi. Nah, pada pengoperasian penurunan relasi rekurensi akan didapatkan sebuah hasil, yaitu rumus dari relasi rekurensi, yaitu AN sama dengan negatif AN kurang 2 per 2 kali N tambah R pangkat 2 kurang N tambah R kurang 3. Nah, selanjutnya substitusi nilai R1 yang telah didapatkan sebelumnya, yaitu 3 per 2 pada rumus rekurensi. Maka pensubstitusiannya yaitu AN kali R1 sama dengan negatif AN kurang 2 per 2 kali N tambah 3 per 2 kuadrat pangkat 2 kurang N tambah 3 per 2 kurang 3 sama dengan negatif AN kurang 2 per AN kuadrat tambah 5N, di mana nilai N-nya yaitu bilangan bulat positif, bilangan bulat genap positif. Selanjutnya beralih pada poin 4, yaitu menentukan solusi Y1X. Nah, di sini untuk menentukan solusi Y1X kita menggunakan rumus relasi rekurensi yang telah diperoleh sebelumnya dengan mensubstitusikan nilai N yang bernilai bilangan bulat genap positif. Nah, yang pertama untuk N sama dengan 2, kita substitusikan pada rumus relasi rekurensinya, yaitu A2 sama dengan negatif A0 per 2 kali 2 pangkat 2 tambah 5 kali 2 sama dengan negatif A0 per 18. Selanjutnya, untuk N sama dengan 4, A4 sama dengan A2 per 2 kali 4 pangkat 2 tambah 5 kali 4 sama dengan negatif A2 per 52. Nah, pada hasil ini kita substitusikan nilai A2 yang telah kita dapatkan sebelumnya, maka akan menghasilkan negatif A0 per 18 diper dengan 52 sama dengan A0 per 936. Lalu selanjutnya untuk N sama dengan 6, A6 sama dengan negatif A4 per 2 kali 6 pangkat 2 tambah 5 kali 6 sama dengan negatif A0 per 936 per
402. Ini menghasilkan negatif A0 per 95.472. Dan seterusnya. Maksudnya adalah pensubstitusian N dilakukan sampai tak hingga. Nah, jadi diperoleh untuk solusi Y1X sama dengan A0 kali X pangkat 3/2 kali 1 kurang 1/18 X pangkat 2 tambah 1/936 X pangkat 4 kurang 1/95.472 X pangkat 6 tambah titik. Jadi di sini saya akan menjelaskan poin kelima, yaitu analisis solusi kedua Y2X. Nah, karena R1 dikurang R2-nya itu sama dengan 3/2 dikurang negatif 1, hasilnya 5/2. Artinya di sini hasilnya itu bukan bilangan bulat. Nah, maka Y2X-nya itu identik dengan Y1X. Nah, sehingga tidak diperlukan suku logaritmik. Nah, sehingga kita perlu substitusi R2-nya itu sama dengan negatif 1 ke rumus rekurens, di mana rumus rekurensinya itu AN dikali R2 sama dengan AN dikurang 2 diper dengan 2 dikali N ditambah negatif 1 pangkat 2 dikurang dengan N ditambah negatif 1 dikurang 3. Nah, untuk N-nya itu sama dengan 2, kita masukkan ke rumus rekurens tadi. Nanti hasilnya itu sama dengan A0 diper 2. Kemudian untuk N sama dengan 4, kita masukkan ke rumus rekurensinya juga. Jadi A4 sama dengan negatif A4 diper 2 dikali 4 pangkat 2 dikurang 5 dikali 4 sama dengan negatif A0 diper 2 diper 12, sama dengan nanti hasilnya negatif A0 diper 24. Kemudian untuk N sama dengan 6, A6 sama dengan negatif A4 diper 2 dikali 6 pangkat 2 dikurang 5 dikali 6, hasilnya itu sama dengan A0 diper 1008. Sehingga dari hasil sebelumnya kita peroleh Y2X nya itu sama dengan A0X di pangkat negatif 1 dikali 1 ditambah 1/2X pangkat 2 dikurang 1/24 X pangkat 4 ditambah 1/1008 X pangkat 6. Nah, sehingga kita dapatkan untuk solusi umumnya itu adalah Y sama dengan C1Y1X ditambah C2 Y2X. Nah, di mana Y sama dengan K1X pangkat 3/2 dikali 1 dikurang 1/18 X pangkat 2 ditambah 1/36 X pangkat 4 dikurang 1/95.472 X pangkat 6 ditambah titik-titik, kemudian ditambah dengan K2X pangkat negatif 1 diper 1 ditambah 1/2 X pangkat 2 dikurang 1/24 X pangkat 4 ditambah 1/1008 X pangkat 6 dikurang titik-titik. Nah, di mana K1X 3/2 ini itu dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Nah, kemudian ini dijumlahkan nanti didapatkan di mana K1-nya itu sama dengan C1 dikali A0 dan untuk K2-nya itu sama dengan C2 dikali A0. Nah, baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Astomo dengan NIM A1I1230008. Sini saya akan menjelaskan terkait dengan visualisasi dan kesimpulan. Dapat dilihat pada gambar di samping memperlihatkan bahwa pendekatan terhadap solusi Frobenius Y1X sama dengan X diper 3/2 dikali 1 dikurang X pangkat 2 diper 18 ditambah X pangkat 4 diper 1936 dikurang X pangkat 6 diper 95.472 ditambah dan seterusnya terhadap solusi eksak dari persamaan diferensial 2X pangkat 2 Y aksen ditambah X Y aksen ditambah X pangkat 2 dikurang 3Y sama dengan 0. Untuk kurva hitam merepresentasikan solusi eksak, sedangkan kurva warna lainnya menunjukkan pendekatan dari pangkat dengan jumlah suku tak nol yang berbeda, mulai dari 1 hingga 4 suku. Pada pendekatan satu suku, yakni berwarna merah, grafik hanya menampilkan bentuk dasar Y sama dengan X pangkat 3/2 yang terus meningkat tanpa batas dan belum mencerminkan perilaku nyata fungsi di luar daerah sangat kecil sekitar 0. Ketika suku kedua, yakni berwarna biru, ditambahkan, bentuk kurva mulai melengkung dan turun setelah mencapai nilai maksimum, namun masih melengkung cukup jauh dari solusi sebenarnya. Penambahan suku ketiga yakni berwarna hijau menghasilkan perbaikan signifikan. Kurva menjadi lebih halus dan mulai mengikuti bentuk umum dari solusi eksak, terutama pada interval X lebih kecil sama dengan 3. Akhirnya dengan 4 suku yakni berwarna oranye, hasil pendekatan hampir menumpuk dengan solusi eksak pada sebagian besar rentang X lebih besar sama dengan 0 dan X lebih kecil sama dengan 4. Menunjukkan bahwa deret Frobenius telah mencapai konvergensi yang baik di sekitar titik singular X sama dengan 0. Perubahan terhadap ini menggambarkan secara jelas bagaimana penambahan setiap suku dan deret Frobenius meningkatkan tingkat akurasi lokal solusi, serta menunjukkan bahwa meskipun metode Frobenius berbasis deret pangkat lokal, hanya dapat merepresentasikan perilaku solusi eksak secara efektif di sekitar titik singular reguler. Dan selanjutnya kesimpulannya, perilaku di sekitar X sama dengan 0, yaitu Y1X mendekati X di pangkat 3/2 menuju 0 ketika X menuju 0, solusi reguler dan teratur. Dan Y2X mendekati X pangkat negatif 1 divergen ke tak hingga saat X menuju 0, menunjukkan perilaku singular karena faktor X di pangkat negatif 1. Jadi kehadiran titik singular memisahkan solusi menjadi satu yang teratur di 0 dan satu yang singular, sehingga dapatkan solusi umum YX sama dengan C1Y1X ditambah C2Y2X dengan Y1 dan Y2 seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Lebih kurang yang dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.